Ini untuk Pak Rudi belum bisa. Ada pertanyaan berikutnya dari Pak Dwi, Pak Rudi dulu. Mungkin ke Pak Dwi dulu. Pak Rudi bisa menuliskan di kolom chat. Monggo Pak. Halo Ibu. Oh ini sudah Pak Rudi. Pak Rudi silakan. Ya. Silakan Pak Rudi. Baik, terima kasih Ibu Eunike dan Bruder. Ya. Setelah saya tadi mengikuti pemaparannya, sungguh sangat menarik, terutama mungkin bagi kami dari bidang kurikulum. Dan yang menjadi bahan pertanyaan buat saya, yang pertama, apakah di dalam RPP itu dimasukkan sesuatu sehingga tercantum di dalamnya masalah pengembangan minat akibat dari minat dan bakat siswa, kemudian apakah di dalamnya juga dibuat sebuah bagian bagaimana RPP kita itu bisa memuat bagaimana siswa bisa berinovasi sendiri. Kira-kira begitu, Bruder, mohon pencerahan dan masukan sehingga kami dari bidang kurikulum bisa berbagi nanti kepada teman-teman guru secara khusus di ruang lingkup sekolah kami masing-masing. Demikian, Bruder. Terima kasih. Terima kasih, Pak Yan Rudi, ya, tentang RPP dalam kaitannya dengan kurikulum. Jadi nanti pada hari-hari berikutnya akan dibahas lebih teknis bagaimana kita akan menyusun RPP dan bagaimana kita menampung minat, bakat, dan juga potensi-potensi dari siswa. Pada prinsipnya kita akan diberikan keleluasaan. Sekolah masing-masing akan diberi keleluasaan untuk mengembangkan apa yang paling baik, ya, apa yang dirasa paling dibutuhkan di sekolah masing-masing. Maka ini sebenarnya semacam KTSP, ya, kurikulum tingkat satuan pendidikan, tetapi yang dipertegas, ya. Kalau kurikulum 2006 KTSP itu kan masih terus diperbaiki karena akhirnya belum mencapai sasaran yang diharapkan. Nah, dalam kurikulum Merdeka Belajar itu sekolah-sekolah diberi keleluasaan, diberi kebebasan untuk mengembangkan yang terbaik sesuai dengan situasi setempat. Setiap sekolah itu berbeda fasilitasnya, berbeda gurunya, berbeda muridnya, maka juga boleh berbeda dalam usaha mengembangkan sekolah itu. Nah, tetapi meskipun berbeda-beda, tapi semua ingin sekolahnya maju, semua ingin sekolahnya berkembang. Jadi meskipun saya di desa, saya di kota, saya di pinggiran, saya di mana, ingin sekolah. Nah, maka kita tidak bisa dengan cara yang sama. Ya. Istilahnya, kalau saya mau menuju Jakarta, ya saya menuju Jakarta, ada yang naik pesawat terbang, ada yang naik pesawat, ada yang naik kereta api, ada yang naik bis, ada yang naik sepeda motor sendiri, ada yang naik perahu, ada yang naik kapal, sesuai dengan keadaan di daerahnya masing-masing. Maka prinsipnya semua sekolah ingin maju, semua sekolah ingin menggali potensi, bakat minat anak, tetapi caranya disesuaikan dengan situasi-situasi setempat. Maka nanti langkah pertama, kalau nanti dalam bimbingan teknis akan dijelaskan, langkah-langkah menyusun program pembelajaran itu bagaimana, antara lain nanti analisa situasi dulu, ya, analisa situasi tempat itu bagaimana, lalu berdasarkan analisa situasi, langkah selanjutnya apa yang akan dikerjakan dan seterusnya. Jadi nanti itu akan ada bimbingan teknis secara khusus, Pak Yan Rudi, sehingga
sekolah satu bisa berbeda dari sekolah yang lain, tetapi arahnya semua mau maju, meningkatkan kualitas literasi, kualitas numerasi dan karakter, semua arah akhir, tujuan akhir akan ke situ, sehingga nanti kalau di tes pada akhir program ini, harapannya semua sekolah yang kita bina itu naik secara signifikan, secara tajam dalam hal itu. Jadi kalau teknisnya nanti akan menunggu dari bimbingan teknis dari tim kurikulum, bagaimana menyulut, tetapi langkah-langkahnya kurang lebih kita akan menganalisa situasi kita masing-masing, lalu memperhatikan budaya lokal masing-masing, akan memperhatikan visi misi sekolah yayasan masing-masing untuk mulai bertolak menyusun program pembelajaran selanjutnya. Begitu Pak Rudi. Ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya untuk Bapak Jan Rudi. Untuk berikutnya dipersilakan untuk Bapak Dwi dari Pangudi Luhur. Dipersilakan untuk open mic. Baik, selamat siang, Bruder Martin. Selamat siang. Terima kasih kesempatannya. Yang pertama, saya sebenarnya beberapa pertanyaan sudah terjawab tadi oleh Bruder Martin, masalah bagaimana mengembangkan ya pembelajaran menggunakan budaya lokal, ya kearifan lokal. Itu sudah terjawab dan itu sudah coba kami laksanakan juga seperti itu. Ya. Yang berikutnya sebenarnya yang ingin saya tanyakan, bolehkah misalkan dalam kurikulum itu kan, kurikulum tidak hanya mencakup pembelajaran yang include di kelas gitu ya. Ya. Menurut saya ya kurikulum ya secara umum juga misalkan pembelajaran untuk ekstra, kegiatan ekstra. Mungkinkah itu nanti budaya-budaya misalkan untuk masalah kebudayaan atau seperti kami yang di lereng Merapi itu kan kebudayaan kan banyak misalkan seperti jadilan atau topeng irah dan sebagainya bisa dimasukkan seperti itu. Terus mungkin masalah keterampilan anak juga apakah bisa juga dimasukkan sebagai ya pengembangan sebagai bahasa dalam tanda petik merdeka belajar. Sementara itu Bruder, terima kasih. Ya. Waktu saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Dwi. Jadi kalau konsep merdeka belajar ini diterapkan secara konsisten, secara konsekuen, budaya-budaya dan potensi-potensi yang ada di sekolah dan di masyarakat sekitar itu diberi keleluasaan untuk dikembangkan. Ya. Hanya yang sangat penting perlu diperhatikan, dikembangkan tetapi jangan sampai saling mengganggu. Ya, dalam arti saling mengganggu justru misalnya ya menghambat nanti karena arah pendidikan nasional itu pada literasi, numerasi dan karakter ya. Jangan sampai nanti kalau kita fokus pada budaya jatilan misalnya, lalu kita lupakan ya yang arah pendidikan nasional fokus pada 3 numerasi dan literasi dan karakter. Harapannya kalau budaya lokal itu dikembangkan, maka anak-anak akan merasa senang. Anak-anak belajar itu menyenangkan, tidak lagi beban. Jadi anak tidak menjadi beban karena potensi-potensi yang ada, minat-minat dan yang ada di masyarakat itu dikembangkan sehingga suasana belajar itu suasana yang menyenangkan. Anak ke sekolah itu bukan lagi menjadi beban, tetapi ini menjadi suatu kegembiraan bahwa saya nanti di sekolah akan mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, dan kalau dia suasana belajarnya menyenangkan, nanti situasi belajar juga akan tidak tertekan, belajar apa saja termasuk literasi, numerasi juga akan terdukung untuk bisa lebih bersemangat dan tidak menjadi loyo. Karena kalau dari pagi sampai siang itu hanya dijejali dengan tugas-tugas tanpa ada kesempatan untuk membuat suasana yang senang, yang gembira sesuai dengan lingkungan setempat, maka misalnya saja alat-alat permainan ya disesuaikan dengan budaya lokal,
seni-seni budaya yang ada di budaya yang menjadi kesenangan dari anak itu juga ditampilkan dan dikembangkan di situ, itu akan membuat suasana kehidupan, suasana budaya itu berkembang, dan harapannya situasi kita tidak melepaskan atau tidak mematikan ya antara situasi di masyarakat dan situasi sekolah. Mestinya situasi sekolah di masyarakat tertentu itu tetap menyatu dari sisi budaya, dari sisi nilai-nilai, sehingga anak tidak dipisahkan atau tidak dipotong ya, tidak dipotong dari unsur-unsur masyarakat yang menghidupkan itu. Sebenarnya prinsipnya begitu. Begitu, Pak. Oke, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Kris, silakan open mic. Diskusi dengan kami. Selamat siang, Bruder. Selamat siang. Mohon izin bertanya. Jadi mendengar dari penjelasan Bruder tadi, baik, kecilkan aja. Mohon maaf ada gangguan. Yang setangkap yang saya tahu bahwa program yang Merdeka Belajar adalah berfokus pada murid, kemudian membuat karakter yang Pancasilais. Nah, bentuknya seperti apa, Bruder? Kemudian menimbang kita dalam kekhususan sekolah Katolik, apakah kita harus mengembangkan karakter sekolah Katolik itu sendiri? Saya berbahagia kita bisa berkumpul pada saat ini dalam satu komunitas sekolah Katolik. Jadi apakah kita bisa memberi sesuatu pada karakter Katolik kita sehingga muatan Merdeka Belajar juga kita juga mempunyai kekhasan sekolah Katolik itu. Mohon masukannya, Bruder. Terima kasih. Terima kasih, Pak Kris. Ya. Seperti tadi disinggung oleh Bapak Gunawan Sabtogiri, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, bahwa tujuan dari Merdeka Belajar itu nanti akan menghasilkan namanya pelajar-pelajar Pancasila. Pelajar-pelajar Pancasila ini tertulis juga di dalam konsep Merdeka Belajar. Jadi pelajar Pancasila itu terutama akan terbentuk ya dari penguatan karakter, dan karakter itu kalau nanti kita telusuri dari pedoman yang sudah ada sampai sekarang itu adalah karakter nilai-nilai Pancasila. Nah, lalu bagaimana dengan sekolah Katolik? Jadi sekolah Katolik tentu saja tetap mempunyai ciri khas Katolik, dan sesuai dengan keyakinan kita bersama, nilai-nilai Kristiani tidak ada yang bertentangan. Tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka menurut saya dan keyakinan saya, kita sebagai sekolah-sekolah swasta Katolik yang mempunyai ciri khas keagamaan, kita mendapatkan keleluasaan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sangat jelas ditekankan bahwa masyarakat ya diberi kesempatan, diberi peluang untuk juga menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan asas-asas yang dianut, yaitu asas keagamaan, asas sosial, asas nasionalisme, dan lain sebagainya. Jadi kita tetap, kalau kita mendasarkan pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, kekhasan Katolik tetap bisa dilaksanakan, apalagi kalau kita yakin bahwa nilai-nilai Kristiani itu tidak ada yang bertentangan. Bahkan menurut saya itu memperkuat itu penguatan dari nilai-nilai Pancasila, karena baik itu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan maupun keadilan sosial itu sangat-sangat didukung oleh nilai-nilai Kristiani. Terima kasih. Terima kasih, Bu Bir. Untuk berikutnya
Dipersilahkan kepada Bapak Yohanes Salut dari SMP K Garuda. Dipersilahkan untuk open mic Pak Yohanes Salut. Salut. Ya, silakan Bapak. Ya. Halo. Ya. Silakan. Bisa mendengarkan suara saya? Bisa. Ya, dengar. Oh iya. Dengar dengan jelas. Terima kasih Bruder, terima kasih Ibu Enike. Teman-teman sekalian, selamat berjumpa. Pada saat ini saya bersyukur sekali bisa mengikuti pelatihan ini, bertemu dengan Bruder secara gamblang, menyampaikan pemaparan yang betul-betul bisa melihat kembali pendidikan kita di Indonesia ini, dari mana ukuran pendidikan Indonesia dengan pendidikan dunia, sehingga bisa melahirkan kata merdeka belajar seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri. Ada memang beberapa hal yang perlu barangkali kita alami bersama selama ini, di mana dalam tugas kita sehari-hari kita selalu disibukkan dengan berbagai hal yang sebenarnya barangkali itu bisa disederhanakan. Jadi contoh yang pertama adalah dengan adanya administrasi guru yang begitu banyak jumlahnya, yang menyita waktu guru itu untuk bisa mengembangkan teknik atau strategi yang bagus untuk menghadapi siswa belajar di kelas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa ini menjadi suatu konsentrasi bagi guru dalam melaksanakan tugasnya? Karena ini ada kaitannya dengan segala macam tuntutan-tuntutan dan tentunya menjadi pertanggungjawaban guru yang dilakukan, apakah diperiksa melalui supervisi oleh kepala sekolah, oleh yayasan, atau oleh dinas pendidikan. Jadi ini menjadi beban yang berat bagi guru itu, sehingga dalam kehidupan sehari-harinya dia itu hanya mengurus soal administrasi itu sendiri. Walaupun Pak Menteri mengatakan bahwa itu disederhanakan, RPP itu hanya satu lembar saja, tetapi ya bagi saya sama saja, tidak ada pengaruhnya juga sama. Karena hal-hal kalau diurutkan itu dari atas sampai di bawah itu sampai dengan 14-15 item itu sangat menyita waktu. Nah, itu hal yang pertama. Jadi bagaimana yang dilakukan oleh guru, terpaksa ya hal yang paling mudah di copy sana sini, itu kan sudah tidak menjadi baik untuk dilakukan oleh seorang guru sebenarnya. Tapi ya mau bilang apa, karena hal ini yang harus dilakukan sebagai tuntutan untuk menjawab tuntutan tadi. Ya, itu yang pertama, Bruder. Kemudian yang kedua, seperti yang ditanyakan oleh Pak Likman tadi, apakah ini sudah menjadi sudah diuji dengan berbagai penelitian segala macam sehingga itu bisa menjadi mantap untuk meningkatkan pendidikan Indonesia ya. Beberapa sudah menjawab juga, ini bukanlah menjadi tapi kita lakukan penuh dengan keyakinan saja ya, penuh dengan keyakinan bahwa dengan cara ini bisa dilakukan. Tetapi ada 3 hal penting yang bagi kita guru-guru ini perlu kembangkan. Ada 3 hal menjadi ukuran bagi tadi itu PISA, yaitu hal numerasi, hal apalagi tadi itu literasi dan karakter. Ya, karakter. Jadi ini sudah disampaikan juga oleh Bapak Presiden waktu dalam pidato-pidatonya juga, hal-hal ini yang perlu dikembangkan di pendidikan Indonesia.
Hanya ini dalam penerapannya memang perlu ada pelatihan-pelatihan, karena hal pertama itu susah untuk meninggalkan. Bagi kita guru yang lama ini sangat susah untuk kita lakukan, meninggalkan hal-hal yang sudah lama melekat dalam diri kita. Bahwa kita masih ada keraguan, apa yang saya lakukan ini kemungkinan sudah di luar jalur atau salah, karena dalam pendidikan kita dulu ya sudah berbeda jauh dengan apa yang harus tuntutan sekarang ini. Jadi itu yang membelenggu diri guru itu sendiri juga untuk lebih banyak maju, karena dia selalu terpaku pada hal yang lama. Jadi barangkali itu dulu untuk sementara. Terima kasih banyak, Bro Martin. Baik. Terima kasih banyak Pak Yohanes Salut. Ya. Jadi yang pertama tadi soal keluhan bahwa beban administrasi guru itu begitu banyak, ya. Jadi itu benar ya. Jadi guru-guru itu disibukkan dengan berbagai tugas administrasi, sehingga kesempatan untuk persiapan mengajar dengan sebaik-baiknya itu malah kurang, ya, malah kurang, karena hari-harinya itu untuk administrasi ini tadi ya. Maka itu rupa-rupanya para pejabat di atas sana sekarang tahu, sekarang sadar, ya, menjadi sadar, lalu mengatakan RPP harus sederhana, 1 lembar saja. Itu sebenarnya salah satu tanggapan supaya guru itu jangan terbebani berlembar-lembar RPP, padahal mengajar banyak, setiap RPP berlembar-lembar. Nah, kapan bekerjanya? Artinya sungguh-sungguh mengajar dan mempersiapkan diri untuk mengajar dengan baik itu, lalu kapan waktunya? Bahkan kadang-kadang waktu mengajar pun diperpendek untuk menyelesaikan administrasi yang harus dikumpulkan. Ya, dikatakan kalau akan ada pengawas datang, ya, ada pengawas datang, lalu semua tugas administrasi harus segera diselesaikan. Akhirnya anak diberi tugas-tugas saja demi melaksanakan tugas administrasi. Ini kan malah terbalik-balik ya. Jadi artinya itu tujuannya itu mengajar, membimbing anak supaya mereka belajar dengan baik, malah ditinggalkan untuk melaksanakan administrasi. Ini bukan hanya di tempat Pak Salut, ya, di mana-mana itu ya, di mana-mana. Jadi artinya bahwa tugas administrasi itu terlalu beban di mana-mana. Nah, sekarang ini ada kesadaran dari pihak pemerintah, lalu akan menyederhanakan, dan program penyederhanaan ini akan berjalan terus. Mudah-mudahan nanti tugas para guru menjadi jauh lebih ringan. Kemudian apakah program Merdeka Belajar, dan ini sudah diuji coba, untuk di Indonesia memang belum diuji coba, tetapi berdasarkan pengamatan di banyak tempat dan juga berdasarkan konsultan ahli pendidikan, ya, berdasarkan konsultan ahli, kalau kita berfokus pada 3 saja, jangan terlalu banyak yang diajarkan itu, sehingga tidak fokus. Maka kita fokus saja pada literasi, pada numerasi, pada karakter, tetapi mendalam. Jadi anak itu sungguh-sungguh bisa membaca, bisa memberi arti, bisa menangkap, bisa memahami, bisa menganalisa, sampai segitu. Jadi sampai tingkat berpikir yang paling tinggi, bukan hanya hafal, bukan hanya tahu, tetapi bisa menganalisa, bisa membuat sintesa, bisa mengevaluasi, dan bisa menerapkan. Itu menurut teori dalam psikologi belajar begitu, itu dari taksonomi Bloom atau siapa itu begitu. Jadi kalau kita sekarang ini mata pelajaran sampai puluhan, dan anak semua harus pelajar semua, guru harus menguasai semua. Coba ya, coba guru dengan harus tahu
tentang IPS, harus tahu tentang IPA, harus tahu tentang bahasa, harus tahu tentang ini, tentang itu semua. Nah, kalau diserahkan guru kelas, apa bisa gitu ya. Diserahkan pada guru bidang studi pun itu juga masih kesulitan satu sama lain karena kemampuannya terbatas masing-masing. Nah, maka jadi berdasarkan pemikiran bahwa kalau kita itu fokus pada beberapa hal saja, seperti yang terjadi di negara-negara maju di luar negeri, itu mata pelajaran itu sedikit saja, tetapi mendalam. Bukan sebanyak-banyaknya, tetapi semuanya itu dangkal semua saja. Itu logikanya begitu. Lalu yang terakhir, guru-guru lama itu karena pengalamannya sudah sekian lama, memang tidak mudah untuk berubah. Saya juga tahu. Maka ada program yang nanti ini untuk program organisasi penggerak ini, ada yang disebut bagaimana mengubah mindset namanya ya. Jadi kita itu terikat oleh pikiran-pikiran lama. Jadi orang-orang yang sudah sekian lama mengajar, sudah ada kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan, tidak mudah untuk mengubah. Nah, sekarang ini diharapkan untuk bisa mengikuti program Merdeka Belajar ini ada yang disebut perubahan mindset. Karena kita berpikir sama sekali baru. Ya, kalau yang lalu itu semua ditentukan oleh pemerintah, semua diatur. Sekarang harus mikir sendiri bersama teman-teman di sekolah, lalu mencetuskan ide gagasan baru ya yang paling baik untuk sekolahnya. Nah, ini hal yang tidak mudah. Maka nanti ada pelatihan yang namanya pelatihan mengubah mindset ya menjadi istilahnya dalam bahasa Inggris itu disebut growth mindset. Artinya cara berpikir yang berkembang. Bagaimana kita membuat diri kita itu terus bisa mengikuti perkembangan baru. Itu yang disebut growth mindset. Jadi itu juga nanti menjadi salah satu bagian yang akan diusahakan supaya kita yang menggunakan cara berpikir baru, maka menterinya ini kan menteri muda, itu cara berpikirnya sangat berbeda dengan orang-orang senior-senior yang sudah lama, terlalu lama. Maka Pak Jokowi itu sangat melihat jauh ke depan, lalu mengangkat orang muda menjadi Menteri Pendidikan. Jadi ini kalau tidak siap, ya banyak orang yang terkejut, ya maka kita nanti akan bersama-sama untuk mengubah cara berpikir kita dari mindset lama ke mindset baru. Nah, itu kita akan nanti ada latihan yang namanya growth mindset. Bagaimana mengubah mindset kita supaya bisa mengikuti perkembangan baru. Itu untuk sementara begitu Pak Yohanes Salut. Terima kasih. Terima kasih Bu Der. Ya. Baik, terima kasih Bu Martin. Pak Yohanes bisa tutup mic. Dipersilakan untuk pertanyaan berikutnya oleh Bapak Likman dari Santo Yosef. Pak Likman masih. Ya, Pak Likman masih betul. Ya. Dipersilakan untuk open mic. Ya, silakan Pak Likman. Dibuka mic-nya. Pak Likman, silakan open mic. Ya. Baik, Bruder. Mohon maaf kalau banyak bertanya, Bruder. Silakan, tidak apa-apa, mumpung ketemu. Dari yang sudah kita laksanakan simulasi AKM, ya, dan kita termasuk di dalamnya untuk mengisi kuesioner, survei, baik siswa dan guru. Setelah kita amati, Bruder, Ya. bahwa AKM ini nanti seolah-olah akan menentukan status sekolah atau kata lain
seperti sebelum-sebelumnya itu status akreditasi sekolah apakah layak atau tidak? Yang saya pertanyakan Bruder, apakah ada hubungannya program Merdeka Belajar ini dengan pengisian AKM di kelas 7 dan kelas 9 yang sekarang kelas 8 simulasinya, apakah ada hubungannya nanti dengan akreditasi status sekolah tersebut? Terima kasih, Bruder. Terima kasih, Pak. Ya. Sampai sekarang yang saya tahu ya dari para pejabat, AKM ini tidak untuk menentukan kelulusan, tidak untuk menentukan akreditasi, ya sampai sekarang ya. Entah nanti kalau ada perkembangan. Tetapi untuk namanya pemetaan sekolah. Pemetaan sekolah. Jadi sekolah itu dipetakan bahwa sekolah ini dalam bidang literasi, dalam bidang numerasi karakter maju, ini belum begitu maju dan seterusnya. Jadi tidak untuk penentuan kelulusan, penentuan kenaikan ataupun akreditasi. Sampai sekarang tidak dikaitkan karena ini kan sedang mulai ke arah sana ya. Sedang mulai artinya kita itu ingin agar semua pelajar Indonesia itu nanti menjadi pelajar Pancasila ya. Ini kan kaitannya dengan politik juga bahwa banyak pelajar yang sudah terkena paham-paham radikal, ya, terkena paham-paham yang membahayakan negara, ya, itu sebenarnya kaitannya dengan itu. Maka pelajar Pancasila ini diharapkan anak-anak yang cerdas, tetapi anak-anak yang berkarakter baik, sehingga betul-betul nanti anak-anak itu akan menjadi manusia Indonesia yang dicita-citakan, yaitu manusia Pancasila yang cerdas, pinter, tetapi juga bermanfaat bagi bangsa dan negara. Itu cita-cita akhirnya. Maka karena sekarang ini sedang awal-awal, ini proyek AKM dan rencana program AKM ini tidak akan dikaitkan dengan akreditasi, tidak akan dikaitkan dengan status sekolah dan lain-lain. Entah nanti kalau sudah 5 tahun dari sekarang atau apa, lalu diharapkan sekolah-sekolah itu memiliki mungkin kualitas yang sudah diharapkan, siapa tahu, tetapi sekarang itu hanya untuk pemetaan. Dan kalau tahu petanya bahwa sekolah ini masih rendah, maka akan didorong untuk ditingkatkan. Itu saja Pak Lekman. Terima kasih. Terima kasih, Bruder. Ya. Masih ada Bu siapa Yulita itu? Ya. Baik, Bruder, terima kasih. Silakan untuk Ibu Yulita Jeni minta open mic dari YPK Manado. Silakan. Oke. Selamat siang, Bruder, Suster, dan rekan-rekan yang hadir saat ini. Mohon maaf, memang suara saya agak serak karena lagi ada sedikit gangguan. Mengenai Merdeka Belajar, seperti yang sudah dipaparkan oleh Bruder tadi, Bruder Martin, saya sangat untuk setiap kurikulum yang diterapkan, kalau menurut saya pribadi, selama 17 tahun pengalaman saya untuk belajar sebagai pengajar, saya lebih memilih yang Merdeka Belajar saat ini. Karena Merdeka Belajar saat ini memang diberikan kebebasan untuk semua komponen-komponen yang ada di sekolah ini untuk mengaplikasikan apa yang menjadi kemampuan, kelebihan, keunggulan di dalam sekolah tersebut. Nah, saya juga sangat bersyukur ada diberikan kesempatan untuk mengikuti diklat ini. Yang saya ingin tanyakan sekaligus untuk yang menjadi sedikitnya menjadi permasalahan untuk saat ini, khususnya untuk sekolah-sekolah swasta, terutama untuk sekolah Katolik, saya sangat prihatin saat ini karena
setidaknya ada perbedaan dengan sekolah-sekolah negeri. Saya tidak tahu untuk yang di sekolah-sekolah lainnya ya, Bruder, tetapi untuk di daerah saya, untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas sekolah, terutama untuk guru-guru yang ada di dalamnya, sepertinya untuk sekolah Katolik di daerah kami ini kurang diberikan kesempatan oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan terkait. 3-4 tahun ke belakang, sekolah kami, saya dari sekolah SMP Katolik Aquino Amurang, Yayasan Pendidikan Katolik Uskupan Manado, prestasi kami sangat-sangat membanggakan. Tetapi 3 tahun terakhir ini, sepertinya kami tidak diberikan waktu atau kesempatan untuk meningkatkan itu semua, terutama dari segi guru dan siswanya, peningkatan kompetensi. Jadi dari Merdeka Belajar ini, saya sudah pernah mengikuti seminar tentang itu, untuk juga diketahui, untuk membagi informasi juga untuk teman-teman kita ini, terutama dalam Yayasan Pendidikan Katolik, bahwa Merdeka Belajar itu memang sebenarnya saya sangat setuju dengan ada salah satu narasumber yang memberikan, yang memaparkan, bahwa kurikulum itu sebenarnya guru itu sendiri, bukan dari pemerintah, bukan dari daerah itu, tetapi dari guru itu sendiri. Saya sangat setuju dengan apa yang dia sampaikan, karena berhasilnya siswa ada pada guru itu sendiri untuk mengelola pembelajaran, bukan dari sistem kurikulum yang diterapkan, tetapi justru kepada guru itu sendiri. Saya juga sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yohanes, karena di sekolah kami juga ini memang ada beberapa guru yang senior dan tidak diberikan kesempatan untuk untuk beradaptasi, meningkatkan kompetensi di era digitalisasi saat ini. Selalu yang diberikan kesempatan guru-guru mata pelajaran yang umurnya masih muda. Tapi sebenarnya kalau menurut saya pribadi, guru-guru yang senior itu juga harus diberikan kesempatan. Nah, Merdeka Belajar ini juga bukan hanya seperti yang saya pernah pelajari, mendapat kesempatan untuk ikut seminar. Merdeka Belajar ini juga memang diberikan hak sepenuhnya kepada guru sekolah, terutama untuk daerah ini, membuat suatu kurikulum disesuaikan dengan keadaan, kondisi, potensi daerah itu sendiri dan sekolah itu sendiri. Nah, baru-baru saya mengikuti PIK, penguatan implementasi kurikulum. Di situ sudah ditambahkan program kokurikuler. Nah, karena di sini kan karena sebelumnya dalam kurikulum itu ada intrakurikuler, yaitu yang wajib. Kemudian sekarang yang kedua itu ada kokurikuler, ya, dan yang ketiga itu ekstrakurikuler. Kokurikuler itu adalah merupakan program untuk menghayati atau mendalami materi ajar yang diberikan di intrakurikuler. Nah, itu disesuaikan dengan kondisi potensi daerah kita masing-masing, sesuai dengan yang ada baru sekarang, yang aturan baru sekarang yang harus diterapkan dalam kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum. Jadi kurikulum itu kita tidak harus menerapkan kurikulum yang bukan berarti kita lari dari kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah, tetapi lebih diberikan kebebasan seperti Merdeka Belajar saat ini. Makanya saya lebih senang dengan Merdeka Belajar. Jadi intinya Merdeka Belajar itu bukan kepada kurikulum yang akan dijalankan, tetapi kita gurunya, sekolahnya, begitu juga siswanya. Tidak perlu melihat dengan sekolah lain, tetapi kita melihat kualitas dan kompetensi serta potensi yang ada di sekolah kita masing-masing. Dan yang ingin menjadi pertanyaan saya, Bruder, karena berdasarkan realita ya yang saya alami di daerah kabupaten saya, kami tidak diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan kompetensi seperti sekolah-sekolah negeri. Karena menurut saya yang terjadi saat ini di daerah saya, untuk meningkatkan kompetensi sepertinya lebih ke guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah negeri. Nah, pertanyaan saya, apa kiat atau apa solusi yang bisa ditempuh atau yang bisa
solusi untuk kami sebagai guru-guru yang ada di Yayasan Pendidikan Katolik untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas kami tanpa harus tergantung pada program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Terima kasih, mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yulita Jeng ya, dari SMPK dari Manado ya, jauh dari sana ya. Akhirnya kita bisa ketemu di forum ini. Ya. Baik. Jadi Bu Yulita memang sampai sekarang ini ya kita melihat banyak kadang-kadang swasta itu seringkali iri hati ya kalau melihat banyak kegiatan-kegiatan di negeri, banyak swasta kok diam saja, terutama swasta Katolik itu saya lihat itu terlalu seringkali kurang agresif istilahnya ya, sehingga bantuan pemerintah itu seringkali banyak diterima oleh yayasan lain tapi yayasan Katolik tidak ya, karena kurang agresif. Maka sebenarnya program organisasi belajar ini kami ambil antara lain karena desakan dari beberapa tokoh ya di atas, kok Katolik itu kok tidak pernah memanfaatkan program-program pemerintah, bantuan pemerintah, padahal disediakan dana dan seterusnya, tapi kurang agresif, kurang aktif dari yayasan-yayasan Katolik itu. Maka lalu kami dari Yayasan Pangudi Luhur lalu mengajak yayasan-yayasan lain. Nah, waktu itu yang bersedia banyak sekali. Waktu itu kami senang bahwa reaksi dari yayasan-yayasan Katolik itu banyak sekali. Tetapi setelah diseleksi oleh pemerintah, karena semua diseleksi oleh pemerintah, akhirnya hanya ini yayasan yang bisa masuk. Ya, sebenarnya dulu ada mungkin kalau yang daftar, yang ingin bergabung itu lebih dari 20 ya. Tetapi harus memenuhi syarat administrasi dari akte pendirian yayasannya harus jelas, bahwa yayasan itu harus bayar pajak setiap tahun, bahwa yayasan itu harus mempunyai keuangannya harus diaudit, itu semua diteliti oleh pemerintah, dan akhirnya yayasan inilah yang lolos akhirnya. Nah, jadi ini adalah usaha kita untuk memanfaatkan peluang dari pemerintah supaya kita bisa bergerak lebih agresif untuk meningkatkan pendidikan kita. Maka peluang ini, karena ini kebetulan juga didanai oleh pemerintah, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Kalau andai kata kita ini tidak masa pandemi, nanti harapan kita bulan tahun 22, kita bisa bertemu tatap muka bersama-sama seluruhnya untuk pelatihan yang lebih intensif, bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi kita sudah membuat 5 pusat pelatihan. Jadi pusat pelatihan itu ada di Manado, kita kerjakan. Lalu pusat pelatihan yang kedua di Makassar, pusat pelatihan ketiga di Medan, pusat pelatihan keempat itu ada di Jakarta, dan pelatihan kelima di Semarang. Jadi nanti kalau pandemi ini sudah bisa diatasi, sudah situasi sudah baik, kita akan pelatihan diundang ke tempat pusat-pusat pelatihan itu bersama-sama dengan dana pemerintah itu, karena tujuannya adalah bagaimana meningkatkan kompetensi guru. Harapan kami guru-guru yang tergabung dalam konsorsium ini nanti semua meningkat dan bersemangat. Dan kalau semua bersemangat dan meningkat, akhirnya mengajar juga bagus, anak-anaknya juga meningkat dan bersemangat. Ini harapan kami. Maka mari kita manfaatkan, sampai Desember ini programnya masih online, tetapi harapannya mulai Januari kita sudah bisa offline, sudah bisa bertemu bersama-sama supaya pelatihan itu lebih berhasil, karena kalau di jarak jauh begini ini ya memang ya terbatas tentu saja. Itu hasilnya. Lalu tentang bagaimana supaya bisa berhasil, yayasan-yayasan Katolik sebaiknya berkolaborasi, jangan sendiri-sendiri ya. Kalau berkolaborasi bersama-sama lebih kuat.
daya tawarnya kepada pemerintah juga lebih kuat. Ya. Jadi kalau sendiri-sendiri kecil-kecil, yayasan kecil-kecil, ya pemerintah toh kamu yayasan kecil saja, ya tidak usah banyak omong dan seterusnya ya. Tetapi kalau kita bersama-sama dengan jumlah anggota yang besar, yang banyak, pasti kita memiliki daya tawar yang lebih baik, yang lebih tinggi. Maka yayasan-yayasan sudah mulai berbicara, apakah kerjasama kita hanya akan sampai pada tahun 23? Ya, kemarin pengurus yayasan sudah mulai tanya, apakah kita hanya sampai 23 program ini selesai lalu pisah lagi atau bagaimana? Dari suara-suara yang masuk menginginkan supaya kerjasama ini diteruskan sesudah proyek ini. Mungkin nanti akan menyusul ada proyek lain, ada program lain yang tujuannya semua meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah kita masing-masing. Begitu, Bu Jane Yulita, silakan. Terima kasih dari saya, Bapak Ibu sekalian, kami mohon izin untuk membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat dulu, ya Budir. Nanti di kolom chat ada 4 pertanyaan, nanti saya bacakan terlebih dahulu, kemudian nanti Budir Martin bisa. Untuk pertanyaan pertama dari Pak Rocky. Selamat pagi, saya Rocky Pramana Tarigan dari SMP Swasta Santa Maria Kabanjali. Ingin bertanya kepada Budir, apakah kelebihan dan kelemahan kurikulum Merdeka Belajar ini jika ditinjau dari teknis pelaksanaannya di sekolah? Terima kasih, mohon bimbingannya dan petunjuk dari Budir. Kemudian pertanyaan kedua dari SMP Swasta Asisi Medan. Apakah sudah ada gambaran atau rumusan tema-tema pembelajaran yang akan diterapkan nanti di sekolah dan kapan hal ini diterapkan? Dari Pak siapa itu tadi? Dari Hama Sitonghang. Pak Sitohang ya? Iya, Pak Sitonghang. Tadi pertanyaannya bagaimana? Apakah sudah ada gambaran atau rumusan tema-tema pembelajaran yang akan diterapkan nanti di sekolah dan kapan hal ini diterapkan? Ya, oke. Terus? Kemudian pertanyaan ketiga, Budir, dari Ibu atau Bapak Serang Tahuk dari SMP Maria Goretti. Selamat siang, Ibu MC, saya Yohanes Serahan Tarahuk mau bertanya tentang pengembangan kurikulum Merdeka Belajar. Siapakah yang memberikan bimbingan teknis bagi kami, tim instruktur? Apakah dari POP dalam hal ini sudah mengikuti atau terpilih sebagai guru penggerak atau kepala sekolah penggerak, ataukah dari Kementerian Pendidikan yang sudah mengikuti dan lolos dalam guru penggerak, kepala sekolah penggerak? Terima kasih, Bu Martin. Kemudian pertanyaan keempat, Ibu Dir, dari Parulian Nainggolan dari YSA. Terima kasih Romo penjelasannya. Ingin bertanya, dalam lalu peran pemerintah, yayasan dan satuan pendidikan dan guru-guru dengan Merdeka Belajar, apakah bisa dikurangi mata pelajaran atau materi saja yang perlu disingkat atau dipadatkan? Apakah semua peserta POP ini akan memiliki format yang sama kurikulum? Terima kasih. Baik, oke, saya coba jawab secara singkat ya. Nah, waktunya tinggal 5 menit. Baik, dari Pak Rocky Tarigan, kelemahan dari kurikulum Merdeka Belajar. Jadi kelemahan dari kurikulum Merdeka Belajar ini kalau kurang ada monitoring, ya, kalau kurang ada tenaga pembina yang pembimbing yang kompeten, itu bisa saja Merdeka Belajar itu menjadi kurikulum yang semau-maunya sendiri. Jadi jangan sampai kita akhirnya membuat kurikulum semau-maunya sendiri. Artinya kalau saya mau ngajar ya saya mengajar, kalau tidak mau ya tidak usah, lalu bahan-bahannya juga semau-maunya.
Ini kalau untuk guru-guru yang kurang bertanggung jawab, itu bahayanya bahaya untuk jalan asal jalan semau-maunya. Ya. Maka untuk kurikulum Merdeka Belajar itu sebaiknya ada monitoring yang kuat ya dari pihak yayasan maupun juga dari mungkin pihak pemerintah atau pihak lain yang sungguh membimbing dan memberikan panduan dan arahan yang bertanggung jawab. Karena kalau namanya itu merdeka belajar, itu kan merdeka, ngapain harus repot-repot. Nah, kalau sampai arahnya ke situ ya tidak sampai, ya, tidak aja. Jadi merdeka untuk berbuat terbaik, bukan merdeka untuk semau-maunya. Ya. Jadi merdeka untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang terbaik. Ini arahnya. Jadi merdeka untuk menjadi yang terbaik, ya, bukan merdeka untuk asal jalan atau merdeka. Maka dituntut orang-orang guru-guru yang sungguh bertanggung jawab dan mungkin pembina dan pembimbing juga yang sungguh ketat untuk mengawasi dan mengarahkan agar kurikulum ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Lalu, apakah sudah ada gambaran tema-tema pembelajaran? Ini nanti akan dibahas ya di dalam bimbingan-bimbingan teknis selanjutnya. Jadi, ini akan kita tentukan bersama-sama, ya. Kita tentukan bersama-sama. Jadi, setiap sekolah itu bisa berbeda satu sama lain, tetapi prosesnya itu nanti akan dibimbing. Proses sampai kepada tema itu akan dibimbing. Tetapi tema untuk setiap sekolah masing-masing bisa berbeda satu sama lain. Itu untuk pertanyaan juga. Lalu kemudian dari berikutnya kurikulum Merdeka Belajar itu siapa yang akan membimbing? Untuk program organisasi penggerak ini yang membimbing adalah tim, ya, tim kurikulum POP. Bukan pemerintah. Jadi pemerintah itu sudah menyerahkan kepada Ormas untuk mencari bentuk dan upaya terbaik. Maka kurikulum pemerintah hanya akan memonitor. Maka mungkin sekarang ini barangkali ada peserta dari pengawas dari pemerintah. Karena kita punya pengawas untuk program SD dan punya pengawas dari SMP ditunjuk oleh pemerintah. Jadi biasanya dalam pertemuan-pertemuan seperti ini, pengawas dari pihak pemerintah juga hadir, juga mendengarkan. Lalu akan mengecek nanti pelaksanaannya bagaimana. Ini juga akan dicek oleh pemerintah supaya dana bantuan pemerintah itu tidak percuma. Ya, jadi pemerintah memberi dana supaya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sebaik-baiknya. Dan itu diawasi oleh pemerintah. Tetapi yang akan membimbing kurikulum Merdeka Belajar itu nanti adalah tim dari POP ini, bukan dari pemerintah. Pemerintah memonitor saja. Ya, gitu. Lalu dari Pak Perulian Nainggolan itu tentang bagaimana pemeran pemerintah, apakah materi dan akan dikurangi dan seterusnya. Ini nanti materi-materi pembelajaran dan seterusnya, rencananya semua itu akan kita tentukan dari diklat ini, materi-materi mana yang akan kita laksanakan, materi-materi mana yang akan dipertahankan, dan seterusnya, supaya sesuai dengan program peningkatan mutu pembelajaran yang ada di sekolah-sekolah kita. Jadi ini nanti akan dalam diskusi lebih lanjut. Program peran pemerintah selama ini adalah memonitor bahwa POP ini berjalan sesuai dengan rencana. Karena kami itu sudah memasukkan rencana-rencana ke pemerintah. Jadi pemerintah akan memonitor apakah rencana-rencana yang kita masukkan ke pemerintah itu dapat berjalan atau tidak. Itu yang memonitor dari pihak pemerintah. Terima kasih. Saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Bu Dir atas penjelasannya. Ini mohon maaf sekali, waktu sudah menunjukkan pukul 12 untuk pertanyaan Bapak Makmur dan ada satu kolom
pertanyaan di kolom chat. Oh, ada 2. Ini kita batasi atau gimana baiknya, Bu Dir? Ya, ini terakhir. Silakan. Oke, terakhir dari Bapak Makmur Sitorus, dipersilahkan open mic. Pak Makmur, silakan. Bapak Makmur, silakan. Nih, bahasa SMP Kartini. Bapak Makmur, kita tunggu, dipersilakan karena Oke. Silakan Pak Makmur. Ya. Silakan Pak Makmur. Oke, sepertinya ada gangguan, Bu Dir. Ya. Oke, kita tutup aja untuk sesi ini ya, Bu Dir. Untuk yang di kolom chat, nanti bisa langsung di sesi berikutnya dipertanyakan, atau nanti ketika ketemu lagi dengan sesinya Bu Dir Martin. Gitu, G. Ya. Ya. Terima kasih Bu Dir Martin atas kesediaan waktu pendampingannya dalam sesi diklat ini di ruang Zoom ini untuk mendampingi kami, Bu Dir, Suster, dan saudari-saudari sekalian. Sebelumnya, saya mohon izin untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini. Silahkan untuk kamera diaktifkan semua. Oke, silahkan kamera diaktifkan semua. Diambil foto. Ya, kita akan ambil foto dan sedikit yel-yel, Bu Dir, supaya kita dari pagi sampai siang tadi kan sudah semangat, biar semakin semangat. Nanti kita akan ketemu jam 1, maka kita akan yel-yel dulu. Silahkan open mic, dan ketika yel-yel nanti kita akan ambil gambar. Sambil menunggu kamera dari beberapa peserta, saya ada satu yel-yel singkat. Nanti kita tes dulu, saya instruksikan dulu. Ketika nanti saya bilang siapa kita instruktur, silahkan kepalkan tangan sebelah kanan. Siapa kita instruktur? Siapa kita instruktur? Instruktur luar biasa. Luber, literasi, unggul berkarakter. Yes, gitu ya. Saya ulangi ya. Siapa kita? Instruktur. Siapa kita? Instruktur luar biasa. Luar biasa. Unggul berkarakter. Yes. Gitu, oke? Oke, ini sudah open kamera semua? Oke. Bagi yang belum, silahkan open kamera. Nanti panitia akan mendampingi kita dalam foto ketika kita yel-yel. Terima kasih. Siapa kita? Instruktur. Kita instruktur luar biasa. Literasi. Karakter. Yes. Tepuk tangan untuk kita semua. Link WA Bu. Kamera Panitia sudah mengambil. Ini gambarku kok di sini kok paling hitam kenapa? Terima kasih suster dan rekan-rekan semuanya. Kita nanti masuk ke sesi. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa pukul 13 nanti. Bu Yunike masih mute. Selamat, maaf ini tadi sempat unmute. Minta tolong untuk Ibu Nanti Francisca linknya Eko. sama ya? Ini ada yang menutup mic saya tadi. Sebentar. Oke, kita tutup sesi hari ini dengan doa penutup akan dibawakan oleh Ibu Francisca Eko dari SMP Bonifacio. Dipersilahkan Ibu Francisca Eko untuk open mic dan memimpin doa penutup, dan kita nanti akan berkumpul kembali setelah jam 1 untuk sesi kedua. Dipersilakan. Ya, Mbak. Baik, terima kasih Bu Yunike. Untuk tes suara, apakah saya sudah masuk suaranya? Sudah, Mbak. Sudah, Bu. Oke, baik. Benar. Oke.
Selamat siang, Bruder, Suster, dan Bapak Ibu semua. Marilah kita tutup sesi di pagi hari ini, di siang hari ini dengan berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Selamat siang Bapa, terima kasih, puji syukur kami persembahkan kepadamu, karena Engkau telah berkenan memberkati, membimbing, dan menyertai kami, dari awal hingga sampai saat ini sesi 1 telah selesai. Bapa di surga, terima kasih untuk materi yang telah disampaikan oleh Bruder Martin, sehingga materi yang telah disampaikan semakin membawa pencerahan bagi kami. Kami mohon berkat-Mu pula ya Bapa untuk narasumber-narasumber yang lain yang nantinya akan menyertai kami, mendampingi dan membimbing kami hingga selesainya diklat ini. Dan semoga diklat ini dapat membawa kami menjadi lebih maju lagi di dalam mendampingi siswa-siswi kami di sekolah. Bapak, sebentar lagi kami hendak rehat sebentar, berkatilah waktu rehat kami, sehingga pada saatnya nanti bertemu jam 13, kami dalam kondisi dan stamina yang juga lebih baik lagi. Bapa, doa yang tiada sempurna ini kami persembahkan kepadamu. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Terima kasih kepada Ibu Francisca Eko. Ya, sampai jumpa, kita ketemu lagi. Ya, Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Healing yang sama Ibu Bapak ya. yang Bruder Martin, terima kasih. Jam 1 jadwalnya mana? Silakan ketemu lagi. Good. Ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Inilah hidupku hanya bagimu Tuhan, selama hidupku Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi